Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Di video kali ini saya akan menjawab 10 pertanyaan yang sudah saya kumpulkan yang berhubungan dengan pemberkasan. Karena sebentar lagi ini khususnya teman-teman yang CPNS akan mendapatkan informasi finalnya pasca sangga terkait kelulusannya dan mereka akan segera melakukan pemberkasan. Nah, ini banyak pertanyaan yang muncul, jadi saya kumpulkan 10 pertanyaan yang semoga ini juga bisa mewakili pertanyaan yang lainnya yang mungkin memiliki pertanyaan serupa. Oke, langsung aja kita bahas pertanyaannya satu persatu. Bang, saya baru buat SK keterangan kesehatan jasmani dan rohani di RSUD 21 Januari dan di keterangannya paling kurang pada bulan Januari. Sedangkan untuk pengisian DRH dimulai 23 Januari sampai 21 Februari. Apakah itu aman, Bang, dan tidak masalah? Terima kasih, Bang. Oke teman-teman, terkait hal ini maka jawabannya ya nggak masalah kalau memang sudah ada keterangan dari BKD-nya yang menyatakan bahwa diurusi paling kurang ya pada bulan Januari. Jadi selama di bulan Januari terserah kapanpun juga nggak masalah. Jadi silakan teman-teman ya. Cuman memang kadang ada BKD yang mereka itu membuat instruksi bahwa untuk masa mereka melakukan pemberkasan di penanggalan suratnya itu harus di tanggal sesuai dengan pemberkasan. Tapi misalnya kalau ada teman-teman yang sudah telanjur juga nggak masalah sebenarnya ya. Hanya saja biasanya ada beberapa BKD yang dia itu punya instruksi tertentu, biasanya dalam penulisan keperluan. Ada yang penulisannya itu sudah telanjur bikin lebih awal, kemudian ternyata berbeda dengan yang diharapkan oleh BKD-nya. Akhirnya ya disuruh untuk merevisi ulang. Jadi akhirnya ya harus datang ke kantornya untuk ngurusi surat lagi. Kalau SKCK berarti ya di kantor kepolisian, kalau surat sehat berarti di rumah sakit untuk mengubah keperluannya. Jadi ya itulah mengapa saya selalu menjawab kalau bisa sesuaikan dengan instruksi dari BKD. Kalau BKD-nya nggak ngasih instruksi, panitia seleksinya nggak ngasih instruksi, sudah silakan bebas-bebas saja selama itu sesuai aturan, yaitu masa berlakunya masih ada, kemudian diurusi di tempat-tempat yang memang direkomendasikan, ya itu sah-sah saja ya. Pertanyaan selanjutnya. Mau tanya nih, kemarin saya membuat SKCK, di situ keperluannya persyaratan pemberkasan P3K. Setelah itu barulah keluar pengumuman pemberkasan dari pemerintah daerah. Di situ keperluan SKCK-nya adalah persyaratan pengangkatan P3K. Jadi itu bermasalah nggak ya? Mohon penjelasannya. Ini hampir serupa seperti yang tadi barusan saya singgung, ini terkait pernyataan redaksi saja sebenarnya ya. Apakah bermasalah? Ya nggak masalah sebenarnya. Cuman kayaknya nggak enak gitu kalau kita nggak sesuai dengan arahan gitu ya. Jadi kalau terjadi seperti ini ya solusinya adalah teman-teman langsung aja datang di, kalau ini SKCK berarti di kantor kepolisiannya, minta untuk revisi berkas diubah untuk kalimatnya yang semula adalah persyaratan pemberkasan menjadi persyaratan pengangkatan. Gitu aja, diikuti aja BKD-nya biar kita enak, biar nggak kena sentimental dari BKD-nya. Nanti terkesan kita kayak nggak patuh pada arahan gitu ya. Jadi lebih enak gitu aja, minta perubahan. Insya Allah kalau minta perubahan atau perbaikan bisa dilayani kok ya. Jadi teman-teman silakan aja, nggak usah panik, santai saja ya. Selanjutnya, Bang jawab dong, punyaku ijazah SD hilang dan nggak ada kopiannya. Apakah saya masih bisa lolos pemberkasan jika hanya pakai ijazah terakhir atau ijazah yang dipakai saat pendaftaran? Teman-teman, kalau misalnya terkait ijazah, selama ijazah yang digunakan untuk melamar formasi itu ada dan aman, ya otomatis aman. Terkait ijazah yang lain itu kan hanya untuk pengisian data ya. Kalau ada yang hilang gini ya nggak usah bingung, tinggal dicari. Kalau nggak ada sama sekali ya maka teman-teman silakan minta surat keterangan pengganti ijazah agar masih bisa mengisi isian di daerahnya ya. Jadi biar nggak kosong. Kalau seandainya ngurus SKPI kok susah gitu ya, ya udah isi seingatnya aja. Misal nama sekolah kan pasti masih ingat, tahun lulus juga masih ingat, alamat sekolahnya juga masih ingat, dan kepala sekolah yang bertanda tangan juga masih ingat kan. Ya udah itu aja yang ditulis. Yang lainnya tinggal ditulis strip aja. Nanti bisa diperbaiki aja suatu ketika kalau seandainya ditegur untuk mengisi kelengkapannya. Itu ya teman-teman. Selanjutnya, Bang saya mau tanya, berarti untuk paket tesnya nanti terserah ya, nggak wajib mimpi atau berapa parameternya gitu. Yang penting terdiri dari tes jasmani, rohani, dan nafsa. Soalnya di beberapa RSUD beda-beda harga dan isian paketnya. Ya, sebagaimana video yang sudah saya buat terkait biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tes ini ya, untuk keperluan surat kesehatannya, memang di rumah sakit itu tiap daerah beda-beda harganya, variatif. Nah, terkait apa yang harus diteskan, biasanya sih ya tiap rumah sakit itu udah paham. Teman-teman untuk P3K ataukah untuk CPNS ataukah untuk PNS ataukah untuk pekerjaan apapun itu mereka udah paham, karena mereka hampir tiap tahun ya melayani orang-orang yang butuh surat keterangan sehat gitu. Jadi teman-teman ikuti aja, pokoknya bilang untuk keperluan
CPNS misalnya atau untuk keperluan P3K, ya sudah di rumah sakit itu nanti akan dicek apapun, ya udah ikuti aja gitu ya. Yang jelas teman-teman periksanya di rumah sakit yang memang sudah sesuai dengan standar dari pemerintah, yaitu rumah sakit yang berstatus milik pemerintah atau di rumah sakit swasta tapi dokternya yang bertatang adalah dokter yang ASN. Itu ya teman-teman. Selanjutnya mau tanya, jika ada perbedaan alamat di SKCK dengan yang diisi di SSC-ASN sebelumnya, apakah bisa menggagalkan pemberkasan? Oh jelas enggak lah, masa dikit-dikit menggagalkan ya. Soalnya di SKCK bagian kolom alamat saat ini tertulis alamat KTP dalam kurung alamat lama, sedangkan di SHCN waktu mendaftar kemarin sudah memakai alamat baru. Apakah akan bermasalah? Alamatnya sendiri dalam kota yang sama, hanya beda kecamatan. Yang jelas teman-teman silakan isi sesuai data yang benar. Kalau semisal ini data yang terbaru sekarang harusnya A, tapi yang udah terlanjur ini waktu itu tertulis B, teman-teman nggak usah panik, nggak apa-apa. Sangat lumrah kok seseorang itu ketika di masa sebelumnya berada di posisi A tiba-tiba di posisi B juga sangat lumrah, nggak usah panik. Yang jelas nicknya kan sama, karena nick kita kan otomatis paten nggak bisa berubah gitu ya teman-teman. Jadi perihal ini insya Allah aman dan nggak usah panik. Pertanyaan selanjutnya, apakah surat lain seperti SKCK, kesehatan, nafsa perlu dibuat di daerah domisili? Terkait hal ini sebenarnya tidak ada aturan yang mengikat harus di daerah mana ya. Cuman memang ada BKD yang memang sudah bekerja sama dengan rumah sakit di daerah domisili BKD tersebut ya. Jadi ya ada BKD yang mengarahkan harus di tempat tertentu gitu. Tapi selama BKD-nya membebaskan, ya udah teman-teman silakan aja. Yang penting di tempat-tempat yang memang sesuai dengan aturan sah-sah aja. Jadi saya selalu menyarankan tunggu aja instruksi dari BKD-nya. Pasti akan ada BKD yang memberikan arahan, pasti itu ya. Jadi ditunggu aja. Selanjutnya, selamat sore Bang Kowi. Jika pernah di PHK perusahaan, apakah otomatis gagal pemberkasan CPNS? Wah ini nggak ada hubungannya ya. Jadi apapun track record teman-teman nggak ada hubungannya. Jadi teman-teman santai aja, nggak usah overthinking sampai mikir hal ini bakal bisa mengagalkan. Aman kok ya. Selanjutnya, Bang Kowi, bagaimana cara membedakan rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah? Apakah kita boleh cek kesehatan di rumah sakit tentara atau harus di RSUP atau RSUD? Nah, kalau rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah ya otomatis rumah sakit milik pemerintah. Jadi RSUD, kemudian RS tentara ini juga milik pemerintah, kan itu kan tentara lembaga pemerintah. Rumah sakit kepolisian itu juga milik pemerintah. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung aja gitu ya. Jadi dimanapun bisa, pokoknya itu milik pemerintah. Yang jelas sesuaikan dengan arahan. Kalau BKD nggak ngasih arahan rumah sakit tertentu, ya udah bebas. Tapi kalau ngasih arahan, ya berarti harus ikuti aja. Cuman catatannya begini, banyak yang tanya, kalau kita di puskesmas boleh nggak? Saya jawab selalu, kalau di puskesmas itu agak tidak dianjurkan karena kelengkapan medical check up-nya itu tidak selengkap rumah sakit gitu. Jadi biasanya kalau yang dari puskesmas itu bisa ditolak biasanya gitu. Bukan ditolak untuk status penerimaannya loh ya, tapi ditolak berkasnya. Dan jadi disuruh untuk minta berkas lagi, nyari berkas lagi di rumah sakit. Itu ya teman-teman. Selanjutnya, Bang, kalau orang tua sudah pensiun apakah diisi juga nomor NIP-nya? Kalau orang tuanya PNS ya diisi dong, kan orang tuanya masih terima pensiunan setiap bulan. Jadi NIP-nya tetap diisi gitu ya. Kalau orang tuanya bukan PNS ya sudah NIP-nya dikosongin aja. Selanjutnya, Assalamualaikum, mau tanya gimana kalau di SSC-ASN sudah nikah terus KTP saya masih belum nikah, apakah bermasalah ya? Ya enggak lah, masa gini aja masalah. Teman-teman gak usah khawatir, banyak yang komentar waktu awal daftar belum nikah sekarang udah nikah. Ya udah tulis aja udah nikah. Yang penting ada buku nikahnya, yang di situ kan ada tercatat nomor akta nikah yang bisa dimasukkan di kolom DRH. Ya udah itu dimasukin. Meskipun kakaknya masih sama orang tua, belum pisah ya, KTP-nya masih tertulis lajang, ya udah nggak apa-apa gitu ya, tetap aja tulis sudah menikah, kan lumayan bisa dapat tunjangan nanti. Oke teman-teman, jadi itulah sekian pertanyaan sudah saya kumpulkan dan sudah saya jawab, dan semoga jawabannya bisa mencerahkan teman-teman yang mungkin punya pertanyaan yang serupa. Jadi semoga bisa bermanfaat informasinya, dan selamat akan menerima pengumuman ya. Pengumumannya kalau nggak salah tanggal 23 ya. Jadi nanti yang sudah mendapatkan informasi finalnya saya ucapkan selamat dan tetap tenang, karena proses pengisian DRH ini adalah proses pendataan bagi calon pegawainya yang sudah dinyatakan diterima dalam seleksi. Jadi bukan seleksi lagi ya teman-teman, bukan seleksi lagi, tapi ini adalah proses pendataan calon pegawainya gitu ya. Nah, terima kasih sudah nonton video dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian, kita jumpa lagi di video berikutnya dan sampai jumpa.